TIK itu organisasi basisnya komunitas yang menghimpun pegiat-pegiat IT, pegiat-pegiat digital luar biasa. Saya pernah datang ke rumah dia, tok Wahyu, saya dari Instagram, saya ajarin cara pakai saya ya. Enggak kan? Enggak. Gajinya 1 juta. 1 juta apa? Sabar, jujur, tawakal. Sosial ini. Tuh. Jago ngonten, jago editing, tapi kebanyakan objek yang mau dieditnya apa nih? Oh iya. Itu masyarakat kita banyak harus dibantu. Iya. Awalnya ada yang ngejapri dia, suruh klik undangan, suruh klik apa, tahu-tahu hilang datanya. Kena phishing lah kalau kena hacker. phishing, scam dan sebagainya. Itu banyak sekali dan itu sekarang ini terjadi. Kalau saya nih mau gabung ke RTIK atau kalau misalnya teman-teman mau gabung, caranya bagaimana itu tuh? Di setiap kabupaten itu kan ada. Jadi bisa DM ke akun IG-nya. Kalau Cirebon berarti ada RTIK Cirebon. Hai teman-teman, kembali lagi di Bincang Ceria. Salam sehat, cerdas, rezeki berlimpah. Ternyata banyak yang nonton. Teman-teman, udah lama saya tidak bincang-bincang. Kali ini saya saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Masih muda, keren, aktif, dan pengetahuan sangat luas, terutama di bidang digital. Kalau saya sering manggilnya Mas Ipin. Mas Ipin nih, setahu saya dia, tahu nggak Mul kamu? Adiknya Upin, Pak. Kamu sutradara harus tahu. Mas Ipin ini Kepala Bidang Kehumasan RTIK Nasional. Nasional. RTIK itu relawan TIK. Nanti biar Mas Ipin sendiri aja. Mas Ipin aja yang jelasin, Mul. Ya Mas Ipin ya? Siap. Kok kelihatannya agak berbeda nih, kayak lagi pusing gitu tuh. Kenapa, Mas? Iya, emang groginya agak beda. Saya kurang pede aja di sini nih. Oh, tenang. Iya. Mas Ipin harus pakai ini. Apa ini itu, Pak? pomade to vibe, meningkatkan kepercayaan diri dan kegantengan terutama. Coba ya. Kisir. Cepat. Aduh. Suwet tuh. Ini produknya sangat bagus, Mulyo. Kamu tahu nggak? Ya, apa aja tuh, Pak? Ada pomade, ada parfum, ada sampo. Pomade macam-macam. Udih, kalau bisa ya. Luar biasa. Belinya di mana, Pak? Belinya, Pak? Cara belinya. Ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada. Oh, kalau nggak kalau nggak ngerti nanti jelasin Mas Ipin. Ini digitalisasi. TikTok bisa nggak, Pak? Bisa lah, e-commerce termasuk dalam digitalisasi nanti. Sabar teman-teman, sabar. Suruh kenalan dulu ya. Kenalan dulu Mas Ipin. Ini buru-buru aja. Suruh kenalan dulu. Ini langsung terasa beda. Saya pede banget sekarang. Penonton tuh rasanya kayak kecil. Kecil. Tadi tuh rasanya kayak besar. Iya. Kecil. Apa itu? Belum tahu aja siapa nih kamu, Mulyo tuh harus tahu. Ini Mulyo tuh teman-teman sutradara dulu di film Siska. Sekarang sutradara juga di film Ajen Mat Jaran Biang. Insya Allah nanti tayang di bioskop bulan Mei. Itu masih Pin. Jadi suara agak kencang, maklum, sombong sutradara. Oke, sekarang masih Pin kenalan dulu. Biar tahu Mulyo tuh. Biar nggak hahu-hahunya aja. Saya manggilnya apa nih? Pak Kabak, Pak Faisal? Oh, Mas Faisal aja. Mas Faisal. Abang lu apa sih? Ya, terima kasih Mas Faisal. Cut. Oh, nah, agak maju. Tenang. Produk pomade The Vibe itu anti pecah kalau dibawa-bawa kemana-mana tuh. Sudah terbukti. Iya, bisa untuk traveler bisa. Iya. Udah, jangan lama-lama, Pis. Cepat mau kenalan ya. Oke, kenal dulu Mas Ipin. Ya, terima kasih Mas Faisal dan teman-teman semua. Saya Arifin, biasa dipanggil Ipin. Iya. Saya dari Upinnya masih di Malaysia belum sampai. Mungkin nanti menjelang mudik dia baru pulang. Sambil ngerokok boleh sambil. Boleh. Ini yang saya suka di sini tuh itu. Saya tadi dari relawan TIK ya. Relawan TIK itu apa? Relawan TIK itu organisasi basisnya komunitas yang menghimpun pegiat-pegiat IT, pegiat-pegiat digital luar biasa. Ini ada gedean di set. Terus gimana? Ya, terus. Ya,
ada sejak tahun 2004. Oh, udah lama ya? Nah, se-Indonesia udah lama. Berarti di bidang IT itu? Di bidang IT. Oke. Nah, di Indonesia seluruh ada, termasuk di Kabupaten Cirebon juga ada. Iya. Nah, kebetulan saya dipercaya sebagai kepala bidang komunikasi publik nasionalnya. Bukan kehumasan. Ya diganti, kan trennya beda. Oh iya, oke. Public relation, komunikasi publik. Nanti ada lagi turunannya komunikasi digital. Berarti itu di tiap kabupaten kota ada seluruh Indonesia. Ada Dan masih pin nasionalnya. nasionalnya. Nasional, Bu. Dari Cirebon, yang macam-macam kamu. Kegiatannya ngapain? Relawan TIK tuh. Kegiatannya banyak. Yang paling utama itu gimana caranya kita memutus kesenjangan digital di masyarakat. Contohnya kesenjangan digital itu apa? Wahyu nggak ngerti kesenjangan digitalnya aja dia nggak paham. Iya. Digital. Contohnya gampang lah. Iya. Wahyu nih, Wahyu. Iya. Wahyu kan punya Instagram misal. Mm-mm. Dia punya Instagram. Dia belajar Instagram dari mana? Apakah Instagramnya pernah datang ke rumah dia? Tok 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 Wahyu, saya dari Instagram. Saya ajarin cara pakai saya ya. Enggak kan? Enggak. Nah itu baru satu contoh. Belum Iya. ke aplikasi yang lain. Belum ke TikTok, belum ke Shopee, belum ke digital payment, Iya. belum ke platform yang lain. E-commerce gitu ya. E-commerce sehingga Iya. terjadi kegagapan di Indonesia. Hmm. Nah, kegagapan ini turunannya banyak. Akhirnya muncul kejahatan digital, korban Oke. slot, Oh iya. kemudian hoax. Oke. Karena tadi dia gagap. Ojol ya, ojol. Pinjol. Kan pinjol. Iya. Pinjol dan Jawa Barat. Saudara saya pernah kena. Di filmnya nih. Iya. Dulu terjerat pinjol. Waduh. Tapi sekarang udah pintar, kenal Mas Ipin, kenal Adudi udah pintar sekarang dia. Terus lanjut. Itu salah satu dampak dari kesenjangan digital yang terjadi di masyarakat. Oke. Nah, itu kan berarti PR-nya banyak banget nih. Oke. PR-nya banyak banget, tergantung subnya apa. Untuk UMKM, Iya. gimana caranya dia bisa naik level. Oke. Untuk aparatur pemerintahan, gimana caranya nanti digital Oke. pelayanannya. E-government lah ya, e-government. Oke. Banyak banget masalahnya. Oke. Tinggal mau yang mana nih objeknya gitu yang mau Oke. dikerucutkan. Mas Ipin, saya manggil Mas Ipin aja ya. Iya, boleh, Saya Mas. garis bawah ini. Saya berarti kan relawan. Berarti Betul, relawan betul. tuh tergerak dari hati ya. Gitu tuh. Ada gajinya atau bagaimana itu tuh? Gajinya 1 juta. 1 juta atau apa? Sabar, jujur, tawakal. Sosial ini nih. Sosial ini bagus nih, sosial ini. Makrifat ini nih. Sosial ini gede nih. Berarti lahir dari hati. Betul, karena kan gini, Mas Faisal jago bikin konten YouTube. Iya, Ternyata di lingkungannya, di tetangganya nih, Iya. ada orang yang punya bakat keren nih. iya. Dia nggak bisa tuh cara ngupload di YouTube-nya, kan Mas Faisal bantu. Ayo saya populerkan. Mulyo harusnya begitu Mulyo. Contoh Kamu tuh. Dia kan dia dulu ketua YouTuber. Nah, Nana nih nggak bisa ngonten tapi dia bikin Adobe tuh keren. Nggak diajari sama Mulyo nah tuh. itu jago ngonten, jago editing, tapi kebanyakan objek yang mau dieditnya apa nih? Oh, iya. Itu masyarakat kita banyak harus dibantu. Betul. Itu baru satu contoh. Contoh yang lainnya banyak. Iya, UMKM dia produknya bagus. Iya. Ini kalau di Sama pasarnya sekali. dikemas digitalisasi melalui e-commerce, Betul. dikasih edukasi itu, waduh keren Mas ya. Banyak. Makanya sebetulnya itu kita sebagai manusia ya, kita nolongin orang tuh nggak harus dengan uang. Gedean. Gimana? Terus. Kan ada Iya, terus. ada banyak hal di lingkungan kita yang berawal dari digital, kemudian manfaatnya tak terbatas. Betul. Itu yang kebaikannya. Iya. Keburukannya juga banyak. Ya korban-korban kejahatan digital di lingkungan kita nih, Iya. karena dia ketidaktahuan hanya gara-gara mengklik satu link, Iya. akhirnya jadi akunnya pindah. Betul. Kan bilangnya saya kena hack, Iya. saya kena hack. Padahal ketidakpahaman dia, awalnya ada yang ngejapri dia, suruh Iya. klik undangan, Iya. suruh klik apa, tahu-tahu hilang datanya. Kena phishing lah kalau Nah, kena hacker. phishing, scam dan sebagainya. Iya. Itu banyak sekali dan itu sekarang ini terjadi di kita. Gitu Pak Mas Faisal. Oke. Kayak gitu tuh Mas, berarti strukturnya dari tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat ada ya Ada. berarti? Ada. Dan itu tuh ada yang menaungi nggak? Ada. Apa emang dia independen berdiri sendiri Ertik tuh? Awalnya memang programnya kementerian. Oh, Awalnya tahun 2004. Oke. Waktu itu pasca tsunami Aceh awalnya. Oh. Jadi tsunami Aceh kan hancur semua tuh infrastruktur Oke. teknologinya. Mm-mm. Orang tuh berbondong-bondong ngasih bantuan makanan, bangunan. Nah kita itu waktu itu teman-teman dari praktisi IT itu bingung kita ngasih bantuan apa. Oke. Kan yang lumpuh semuanya.
Dan Sosial situ. nih, sosial nih, keren nih. Sampai Yayasan Air Putih, sampai Yayasan Betul sekali, ini senior kita nih. Oh. Yayasan Air Putih. Mas Yudi itu bosnya Mulyo. Iya, iya, iya. Awal dari situ ada banyak gerbong organisasi komunitas lainnya tuh. Oh. Termasuk Yayasan Air Putih. Lalu kumpul lah bikin relawan TIK. Jadi teman-teman ini kan dia paham dalam dunia IT, Betul. pengen berkontribusi ke masyarakat. betul. Jadi betul tuh kalau kita pengen berkontribusi jangan bukan hanya materi, kemampuan yang kita punya juga bisa. Ada misalnya contoh Palang Merah tuh ya. Berarti dia ngebantu orang dengan darahnya. Betul. Kan bukan dengan uangnya, Bon. Nah, Iya. ini ada dengan kemampuan kita. Iya. Kita bisa apa? Kita bisa apa? Nah, bantu. Mas, Nah, kalau saya nih mau gabung ke RTIK atau kalau misalnya teman-teman mau gabung, caranya bagaimana itu tuh? di setiap kota kabupaten itu kan ada. Iya. Jadi bisa DM ke akun IG-nya. Kalau Cirebon berarti ada RTIK Cirebon. Itu nanti DM nanti Iya. daftar, nanti bergabung. Dan itu Karena saya masih percaya kalau misalkan kita memberikan ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi bekal kita terus-menerus sampai di akhirat. Benar nggak sih? mengalir terus. Itu Mulyo. Mengalir terus. Sodako itu bukan hanya materi, Betul. tapi ilmu juga. Betul. Mas, nomor sepatu berapa? 39. Ini saya bangga nih masih muda, 2 tingkat nasional lagi Mulyo. 39. Mas, sekarang dengan digitalisasi tadi kan PR-nya banyak Ertik nih. Semakin berkembangnya zaman itu semakin banyak lagi PR-nya. Sekarang sudah mulai ada AI, Betul. apalagi sekarang aplikasi banyak nih, web store, app store, wah macam-macam lah. Sampai sekarang tuh perkembangan teknologi itu udah ibaratnya yang dulu 4.1 sekarang 5.1 dengan artificial intelligence. Ya berarti kan PR-nya masih banyak. Cara mengedukasinya bagaimana? Nah, cara ngedukasinya gampang. Kegagapan digital masyarakat kita itu sebabnya satu, Apa tuh? minimnya literasi digital. Jadi pengetahuan Iya. tentang digital. Jangan abot-abot bahasanya, Wahyu bingung. Nah, Literasi digital itu apa? Nah, literasi digital itu biar teman-teman gampang inget cabe. Oke, Cabe tahu cabe itu? yang lagi mahal sekarang? Iya. Pedes kan? Iya, pedas. Supaya gampang ingetnya, inget literasi digital, inget cabe. Oke. C-nya itu cakap digital, Oke. A-nya itu aman digital, Oke. B-nya itu budaya digital, Oke. E-nya itu etika digital. Jadi Oke. jadi literasi itu dibagi jadi 4 pilar. Nah, Cabe caranya- itu cakap, aman, aman, budaya, etika. Etika. Nah, dari situ kita bisa memetakan masalahnya apa sih? Oh, ini masuknya ke wilayah aman digital. Oh, ini masuknya ke wilayah cakap digital. Oke. Oh, ini masuknya ke wilayah etika digital. Etika digital itu misalnya gini, Pak Faisal ini punya anak buah misalnya. Ah. Terus dia ngechat Pak Faisal jam 2 malam. Gitu. Kan nggak sopan. Berarti ini nggak perempuan ya. Nggak ada. Ya. Gitu kan. Gitu. Kalau anak-anak muda kan suka begitu tuh. Itu yang ngomong pengalaman pribadi. Iya. Iya. Ini tengah malam ngechat saya, doang lagi. Ya kan nggak sopan. Iya. Dosen, mahasiswa gitu ya. Iya. Jam 3 pagi, ya kan nggak sopan. Dan ternyata ada etikanya, permisi, saya Arifin, izin komunikasi, Betul. apakah ada waktunya, itu kan etika digital. Betul. Nah, itu contoh, Iya. jadi kasusnya nanti kemana Arya nih, ke cakap digital kah, aman, budaya, nah dari situ nanti gampang. Dari pemetaan itu nanti gampang. Masalahnya apa nih? Oh, dia masuknya ke cakap digital. Tadi ya, cara jual online supaya cepat laku, oh itu cakap digital namanya, karena kecakapan, kemampuan, gitu. Cakap digital. Mas Cipin pas pakai pomade vape tuh tambah pintar. Dulu ngobrol kayak gini tuh nggak seperti ini Mulyo. Grogi ya, gemeteran ini saya di sini. Mas. Tapi setelah pakai ini, Berarti teman-teman juga harus terus belajar ya karena harus mengedukasi masyarakat. Harus. Jadi kita ada pelatihan-pelatihan untuk anggota begitu, Nah. misalkan workshop atau apa. ada pelatihan yang melalui program dari kementerian atau pemerintah daerah yang kita fasilitasi. Ada yang memang pelatihan yang kita lakukan sendiri. Jadi bisa request nih teman-teman di Kabupaten Cirebon. Oh, saya nanti bisa request. Bisa, bisa. Nanti Mulyo yang ngajar. Oh, nggak percaya saya. Ya. Nanti kan digitalnya kurang. Mas Ipin begitu sampai masuk ke RTIK, berarti kan berjenjang terus sampai tingkat nasional, betul lah, kan luar biasa ya. Yang mendasari itu apa? Apa tuh yang mendasari itu tuh? Apakah apa gitu? Apa melihat apa atau bagaimana gitu? Karena saya melihat Ini harus dicontohkan pada generasi-generasi. Kan dalam diri dulu. Buat apa kan pintar cerdas? Kadang kan orang buat diri sendiri aja gitu. Nah, yang mendasari Mas Ipin sampai ikut RTIK, sampai berkarir sampai ke nasional itu apa?
Karena saya melihat digitalisasi itu adalah masa depan kita semua. Betul. Jadi kalau masa depan berarti kita harus masuk secara utuh menyeluruh total. Oke. Kalau hanya untuk sendiri aja, itu nanti ekosistemnya nggak kebentuk. Oke. Contoh, Pak Faisal nih bikin konten YouTube. Ya. Lah orang masyarakat kita yang nggak senang nonton YouTube, Oh iya bener Lah, buat Julio. Iya. Dia harus upload dulu YouTube. nah, terus penontonnya juga adalah orang-orang yang haus dan paham sama literasi tadi. Iya betul. Gitu dong. Iya, iya. Pak Faisal nih nge-share konten YouTube-nya ke grup WA. Ternyata dia nggak bisa klik. Ini gimana cara nontonnya? Iya, Kan lucu iya. juga. Udah kita bikin, tapi ekosistemnya nggak kebentuk. Saya pernah nge-share ke orang tuh, cek satu aja. Dan ternyata dia handphonenya handphone biasa nggak ada kuotanya. Dia cuma install WA doang. Cuman dia nggak lupa bahwa dia di situ cuman pulsa doang nggak ada kuotanya. Itu kan literasi digital dasar. Betul. Jadi betul. kita bikin karya, kita bikin aplikasi, kita bikin konten, tapi yang lainnya nggak saling support. Banyak tuh teman-teman saya juga bahwa menganggap bahwa digitalisasi dengan berkembangnya zaman itu dianggap nggak penting. Ya, punten ya kalau saya ada berbagai masyarakat tertentu bahwa ini apa sih gitu. Ya. Mending kayak gitu. Itu tanggapan dari etik bagaimana tuh? Itulah fenomena digitalisasi yang ada saat ini ya, bahwa kita dipaksa tanpa sadar, ini masuknya nanti ke budaya digital nih Pak. Oke. Kita dipaksa tanpa sadar masuk ke ranah digital, suka atau tidak suka. Oke. Sehingga banyak perilaku yang sudah jadi kebiasaan kita berdigital, semuanya serba digital, tapi kita nggak sadar. Oke. Jadi orang-orang yang tadi Pak Faisal bilang, Mas Faisal bilang, itu ada orang yang abai terhadap digital, tertinggal. Resikonya adalah dia akan jadi orang yang tertinggal. Iya, betul. Selesai. Pilihannya. Pilihan benar. Ya silakan aja, saya anti teknologi dan sebagainya, tapi nanti tertinggal. Dan nanti gimana? Anaknya dia sekolah, anaknya dia kuliah, belum tepat kerjanya, semua akan diserang habis-habisan dengan Sekarang digitalisasi. daftar aja melalui Malah digitalisasi, betul. Gitu. Mas, Iya. satu lagi, bukan satu lagi masih banyak sebenarnya. Satu saya nanya. Iya, iya, satu. siap. Ya. Apa namanya? Kan dengan perkembangannya digitalisasi itu pasti ada manfaat sama ada kekurangannya pastilah. Multiplier effect, ada banyak efek bagus sama efek negatif. Yang tadi saya nanya kadang dengan digitalisasi akses makin mudah, Betul. mau terkenal makin mudah, Betul. udah platform segala macam. Si Mulyo ini, saya contohkan si Mulyo nih, dia sutradara Mas, Oke. punya keahlian. Dulu tuh bikin film Mas, dulu tuh pernah bikin film dia nih, terus upload di YouTube nggak viral. Padahal dia punya kompetensi kapok, karena nggak viral. Nah itu menurut etik bikin fenomena viral menurut saya sangat berbahaya nih. Dia bikin konten tuh bagus, dulu punya YouTube dia. Iya, Cuman karena nggak ada yang nonton, usah dah. Padahal dia punya bakat, padahal itu kan dia ada bakatnya gitu tuh. Tapi karena nggak viral tadi kapok. Ya. Jadi kan dia nggak munculin itu. Nah itu bagaimana itu? Karena viral sangat bahaya nih untuk generasi, terutama anak-anak muda zaman sekarang nih. Si misalnya contoh lagi si A, dia ini jago matematika. Bikin YouTube lah konten matematika, mengajarkan bahwa masih tahu metode-metode rumus fisik, rumus matematika yang lebih mudah. Tapi dia upload di YouTube, upload di media platform sosial lainnya, tapi nggak viral. Berhenti dia berkaryanya itu Mas. Ini sangat bahaya. Sangat disayangkan. Apalagi kadang ada konten-konten yang hoax malah menjadi viral. Nah itu bagaimana tuh menurut Bapak Ipin nih sebagai etik nasional? Iya. Mulyo tuh gitu, makanya saya bangunkan lagi tuh. Iya. Dulu Harus. bikin film di YouTube tuh kapok dia. Karena nggak viral. Kalau viral mah dia pasti lanjut. Untungnya saya suruh main film bioskop. Nah kira-kira begitu bagaimana? Ya ini ada dua pilar ya, Ya. aman digital dan cakep digital. Kaitannya dengan viral yang negatif. Jadi memang posisinya orang Indonesia itu kaitannya kalau mau viral tuh disentuh psikologinya Pak. Iya. Mas. Yang bikin ngundang simpati, bohong, rame gitu ya, itu cepat viralnya. Iya. Dan ketika kita bikin klarifikasinya, itu 70% kalah dengan berita hoaxnya sendiri. Jadi ada berita hoax, viral, Iya. lalu Iya. kita bikin klarifikasinya itu Ada tuh bakal konten YouTube di mana gitu. Ketika dia bikin konten hoax, Iya. tapi dia malah viral dan itu kan menjadikan ajang bisnis dia. Contoh Iya. ada menyatakan bahwa Archie ini meninggal, ini ramai viral tuh karena dia untuk cuan-cuan. Itu kan berbahaya sekali. bahaya. Sedangkan mulu yang bikin konten benar, edukatif dan ini tuh benar secara akademik segalanya benar, tapi nggak viral dia berhenti. Malah yang naik konten hoax seperti itu. Ada tuh
konten di YouTube kita lihat ini konten hoax, Ya. memberitakan berita hoax tapi viral. Ya. Tapi menjadikan kenyamanan ya ini saya bikin berita bohong gitu tuh. Ya. Nah, itu bagaimana? Besar bahaya tuh Mas. Iya, jadi ini Peran maksudnya etik bagaimana begitu? Perannya? Gituan? Iya. teman-teman ini masuknya ke cakap digital ya. Iya. Jadi untuk jadi viral itu ada beberapa indikator. Iya. Pertama platformnya, kan Iya. ada algoritma. Iya. Kedua tekniknya. Iya. Nah, kalau platformnya nih tidak pernah ada platform manapun baik Facebook, Instagram, TikTok yang mau kebaca algoritmanya sama usernya, itu nggak pernah ada. Iya. Baru yang kedua caranya. Caranya inilah yang tadi mendekati bisa membaca algoritma. Nah, caranya misalnya konten yang dia buat itu ada beberapa indikator. Pertama, thumbnailnya harus menarik. Iya. Kemudian jam-jam prime time. Iya. Walaupun setiap platform beda, tapi ada persamaan lah di jam-jam yang memang jam itu tuh banyak orang yang lihat. Kan nggak mungkin juga kita bikin TikTok keren, bikin konten Reels keren, nguploadnya jam 2 malam. Tapi kan orang-orang teknis begitu kan nggak paham itu. Contoh dia ahli Iya. matematika. Ya Iya. sudah gua mah bikin konten, videoin, gua upload tentang konten matematika yang bagus. Nah, Ya. Ya berarti dia harus upgrade, dia harus membaca perilaku tadi. oh iya perilaku Jadi digital jangan tadi. semau-maunya. Oh iya iya. Kan iya, sayang nih bakatnya. Tapi konsistensi dia bikin konten itu bagus, tinggal Iya. upgrade. Kan tadi fenomena literasi ini terus bertambah. Iya, terus mempelajari itu Terus ya. trennya Belajar beda. Wahyu, belajar. Gitu. Belum lagi dengan tren. Iya. Trennya, oh ternyata isu yang sekarang lagi rame nih apa? Iya, di riset ya, di Di riset riset lagi. Iya, oke. Jadi trennya beda. Sekarang yang lagi rame itu yang nonis-nonis yang rebutan Kecil. takjil. Oh iya. Kita bikin tuh yang agak nyinggung-nyinggung itu supaya kebawa trennya juga. Oh. Di luar teknis-teknis cara ngupload, ngedit video ada teksnya, ada hashtagnya di luar itu ya. Iya. Itu sudah pasti. Mas Ipin, saya tuh bangga nih sama Mas Ipin nih masih muda, ya pasti kan usia di bawah saya nih. Bisa sepeduli ini kan kepedulian sangat penting nih, sampai ikut RT, sampai ke nasional. Yang mendasari itu apa? Saya pengen tularkan yang dilakukan Mas Ipin saya tularkan ke teman-teman yang ada di channel Faisal Amir Iya. gitu. Ini harus jadi contoh nih, masih muda, aktif, sosial, relawan. Relawan tuh gajinya 1 juta. Tadi tuh. Itu gimana tuh? Iya tadi karena Makanya saya mau ajak podcast sama Mas Ipin tuh, kan saya bangga soalnya. Iya. saya juga Iya. mau ini tertarik sekali dengan sekarang jarang sekali. Kan untuk diri sendirinya nggak ada nih, ini Iya, kan iya. untuk sosial gitu tuh. Kan gini teman-teman. Ketika sosial kita baik, Tuh. bagus, Heeh. kan timbul trust. Oke. Dari trust ini akan mendatangkan hal lain. Saya ngerokok dulu. Ya. Oke. Iya ya. Gimana ulang lagi. Ini kan si digitalisasi kan adalah masa depan kita. Iya. Dan sudah melekat dengan kita. Betul. Lalu kita galakan sosial kita di bidang digital. Iya. Sehingga muncul trust, kepercayaan orang terhadap kita. Dari kepercayaan inilah timbul manfaat-manfaat lain, rezeki. Oh. Ada pekerjaan tambahan. Betul. Kemudian nolong orang. Betul. Kalau kita nolong orang juga pasti nggak segan Betul, nolong hukum kita. alam sunatullah mengatakan Hukum demikian. alam. Betul. Jadi- Yang kita tanam, ya itu yang kita tuai. Betul. Gumul belajar. Ya, Pak. Gitu. Jadi ya- Terus. Konsisten dalam berbuat baik, kebetulan saya senangnya di ranah digital. Oh. Kan ada juga ya nih yang Iya. dia berbuat baik dengan sodako ngasih beras 1 kampung. Nah, saya nggak Iya. sanggup. Iya. Nah, tapi saya bisa ngajarin. Ada trouble nih kemarin saya dihubungi sama UMKM Heeh. dari Pemkab Cirebon, dari Dinas Koperasi, dia minta tolong dibantu perizinan online, NIB dan sebagainya. Nah, saya bantu. Tahu kayak gitu kalau bikin apa-apa ke Mas Ipin aja nggak bisa apa-apa. Relawan coy. Ya. Contoh nih, sekarang nih pengusaha-pengusaha UMKM harus punya NPWP. Katanya kita oh sekarang online bisa Pak. Gimana caranya? Saya kasih aja linknya di WA. Ini linknya masuk Pak. Silakan Bapak punya email, punya. Saya pandu aja dari jauh. Ini emailnya silakan nanti bisa. Nah Pak nanti ini ada ini saya isi apa isi aja gini Pak jadi. Terbantu dia. Iya. UMKM dengan e-commerce. Kayak saya The Vibe ini ada di e-commerce-nya Shopee, Tokopedia, kan bisa belanja dari rumah gitu ya. Akhirnya dia juga rezekinya nambah, value-nya nambah, kita juga sama. Value kita juga nambah di mata orang lain. Dicontoh nih, Gitu. mau contoh nih. Mas Ipin terakhir Ya. saya obrolan dengan Mas Ipin adalah pertama tentang digitalisasi. Saya dengar bahwa digitalisasi itu entah benar atau enggak ya, ke depan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sampai saya mendengar ada implan otak gitu kan. Wih. Ada implan otak, ada segala macam dengan teknologi AI dan segala macam. Itu tuh masyarakat di kita kan terutama di Indonesia ya. Yang saya bilang tadi
yang 4.0 aja dia enggan. Sedangkan udah sini berjalan nih. 5. Nah, 5.0 tuh ada pemaksaan misalkan RTT harus semua tahu digital apa enggak. Kan ada orang dengan cara-cara konvensional, saya nyaman dengan begini, masa bodo amat gitu tuh. Itu ada edukasi ke masyarakat begitu-begituan enggak? Ada. Memaksa untuk masyarakat tradisional ya. Ya, ada. Secara spesifik ya. Contoh tentang Contoh ada yang bertentangan dengan budaya misalkan. Bertentangan dengan budaya, ada suatu budaya di suatu daerah dia boro-boro tentang digitalisasi. Tapi listrik aja nggak boleh gitu misalkan. Oh, ya. Ya. Atau misalkan pengeras suara aja nggak boleh. Ya. Jadi jangankan pakai handphone yang berkuota gitu, dia listrik aja nggak boleh masuk. Nah itu bagaimana menurut etik tuh? Jadi Sedangkan tadi saya bilang digitalisasi itu pasar dan masa depan. Ini perlu dirubah apa enggak nih? Masyarakat adat istiadat yang begini nih. ini studi kasus ya. Ya. Studi kasus. Kementerian Kominfo sendiri kan sedang menggalakkan program akselerasi ini di ke wilayah 3T. Kalau wilayah 3T itu bukan nolak, tapi memang ketimpangan. Tapi di beberapa daerah ada, misalnya di Banten di suku Baduy. Ya, itu begitu menolak. maksud saya. Nah, ada beberapa daerah. Di Cirebon juga ada, Mas. Ada, Ya. juga ada ya. Ada beberapa daerah seperti itu yang nantinya dia jadi ruh budayanya itu sendiri. Karena mereka kalau memang menolak, resikonya mereka tahu. Iya. Ya resikonya tadi komunikasi tertinggal. dan Iya. sebagainya. Ya, dan mereka nyaman dengan Dan begitu. mereka nyaman. Iya. Karena gini, dampak negatif lain derasnya arus digitalisasi adalah otak kita dipenuhi dengan sampah. Mas. Contohnya bagaimana? Contohnya gini, kalau dulu orang nyari informasi itu nyari objeknya. Dulu nih sebelum digitalisasi, hobi bola. Iya. Kita hobi bola, Iya. nyari informasi tentang bola itu nyarinya majalah tentang bola. Betul. Iya. Sekarang Iya. kita buka medsos, informasi yang nggak kita cari itu ngebanjiri kita, akhirnya di kepala kita itu sampah semua. Itu tugasnya Pixel. Nah, Ada sistem di suatu sistem itu Pixel itu membaca kebiasaan kita. nah, Kalau Mulyo itu biasanya nonton yang begitu-begituan misalkan. akhirnya direkomendasikan kan? Iya, Nah, produknya gitu. Itu tugasnya Pixel. Nah, itu berpengaruh nanti pada perilakunya. Tanpa disadari di alam bawah sadarnya, kebiasaan-kebiasaan yang muncul di konten tadi akan menjadi karakter Iya. kita. Nah, wilayah-wilayah yang tadi itu menang di situ. Nana Dia nih suka bisa. pinjol. Jadi maka ikannya iklan-iklan dia. Nah, Pinjol aja. Gitu. Iya. Ya itu secanggih itu ya. Iya. Kita ngobrol begini nih, handphone kita denger nih. Ada teknologinya. Handphone kita denger, kita ngomongin pinjol, nanti tahu-tahu di beranda kita muncul pinjol. Iya. Itu luar biasa Mas Ipin itu. Itu. Sekarang cuma segitunya, makanya ngobrol dengan hati-hati. Iya. Oke Mas Ipin, Siap. sangat luar biasa. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Sekali lagi, ada yang tanya, ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak? Nanda mau menanya nggak? Oh iya, ini Nanda nih. Sebelumnya, Yang biasa di WA jam 2 jam 2 malam. Oh, ini orangnya. Sampai tuh. Oh, ini orangnya. Iya. Langsung ke Mas Faisal. Gitu. Bukan, ada yang WA ke dia malam ya. Oh, ini orangnya. Gimana? Mas Ipin, sebelum di Ertik atau selama di Ertik, di mana saja Mas Ipin pernah bekerja? Oke, saya Ya basicnya ngapain basic ya. selain di Artik? Basic memang saya kuliahnya di teknik informatika. Jadi memang saya tadinya tukang bikin website, tukang bikin sistem. Luar biasa. Ngerti kok Iya, berarti ya? iya. Oh, gedean ini mul. Aduh. Iya. Lama-lama tadi, ternyata saya jualan website, saya jualan aplikasi ini nggak ada yang beli. Oh iya. Orang masyarakat aja nggak ngerti. Iya, betul. Kok begini jadinya? Jadi kita udah bikin bagus-bagus, keren-keren, pembelinya ini adanya di Jakarta, di Bandung, di daerah saya sendiri, nggak ada yang sadar. Oh itu mah paling berapa? Awalnya gitu. Iya. Lama-lama ya tadi ekosistem harus kita bentuk. Betul. Jadi membangun suatu ekosistem itu ya, Iya. baru kita nawari produk ya. Baru sama kayak kita bikin konten, tapi orang yang nontonnya nggak ngerti, siapa yang mau nonton? Iya, Itu turun iya. sana nanti. Iya. Orang juga pada Mas Faisal ya aja sekarang di YouTube ya berarti dia punya handphone ngerti YouTube. Ya, ya gitu kan repot juga kalau Iya. Mas Faisal katanya ini ya jago bikin karena padahal dia sendiri nggak tahu YouTube itu Iya. apa. Gitu. Gitu. Jadi background saya memang tadinya dari programmer web, program sistem, akhirnya terjun ke etik. Mas Ipin terakhir. Ya. Mas Ipin kasih pesan-pesan terutama sebagai TIK kepada penonton yang ada di YouTube. Coba pesan-pesannya apa? Pesannya lah terutama lah. Ya, Tentang pesannya digitalisasi yang berkembang pesat itu tuh. pesannya ini contoh ya, salah satu contoh kepedulian Mas Faisal Iya. langsung praktek ke kesenjangan literasi digital adalah bikin konten-konten seperti ini. Isinya luar pasti biasa. ada edukasi, ada sosialisasi. Nah,
Yang pertama subscribe dulu channel ini. Subscribe Sampai dulu. bunyi ting gitu. Nah, oke. ting. Yang kedua, ini salah satu untuk feedback akunnya itu viral atau tidak. Jadi akun Mas Faisal atau akun teman-temannya itu gak pengen viral, akun YouTube-nya harus ada komunikasi engagement. Harus ikut komentar. Komentar. Harus ikut. Jadi komentar. jangan bikin akun TikTok, bikin IG, bikin Facebook, pengen viral. Padahal dia sendiri nggak pernah bantu. Engagementnya nggak dapat ya. Dia sendiri nggak pernah komen, nggak pernah nge-like konten orang lain. Nah, itu langkah-langkah sederhana kan. Oke, Tapi kalau nggak dibiasain males. betul. Semua itu berawal dari sendiri. Yoi, Iya. ikut komentar. Pak Oke. Faisal, saya request dong ngebahas tentang ini. Nah kan Oh, terjadi hari ini. terjadi hari ini. Oke. Faisal, saya request dong. Nah itu ya. Oke. Nah berikutnya adalah sebetulnya yang dilihat oleh teman-teman semua yang jago-jago IT, yang jago desain, yang jago programming, yang Editing. jago apapun Iya. editing, platformnya sama loh. Jago desain grafis, oh sama-sama pakai Corel, Iya. oh sama-sama pakai Adobe, Iya. sama, aplikasi sama. Iya. Berarti apa yang membedakan saya dengan orang itu? Jam terbangnya. Iya. Nah, Saya jangan. percaya Mas Ya. bahwa kualitas terbang dan jam terbang itu berbeda. Nah, Gitu. Jadi- Terus. jangan berhenti bikin kontennya, karena kan platformnya sama, jam terbangnya terus tingkatin, konsisten. Tergantung nih bidangnya apa, bidangnya saya mau bikin video, kan sama-sama aplikasi chat. Susah sih emang konsisten tuh. Gitu. Ibadahnya kita tuh istiqomah. Wah, berat, berat. Kadang puasa, kadang enggak. Wah. Nggak konsisten dia, nggak istiqomah. Ya, jadi konsisten bikin konten karena tadi platformnya sama. Iya. Dari konsistensi itu kita akan sudah praktek, kita dapat experience-nya. Ya, Kita dapat pengalamannya, sehingga tadi kurangnya kita itu bisa tahu setelah kita praktek. action dulu. Action dulu. Iya. Action dulu, nanti juga setahun kemudian setelah kita jadi konten kreator terkenal, kita ngeliat konten kita yang lama tuh tertawa sendiri. Ini dulu gue waktu belum bisa cutting, Iya, ini dulu iya, waktu iya, saya iya. belum bisa nyatuin gambar. Iya, Lama-lama begitu. Jadi terus jangan kapok. Nah itu teman-teman semua sudah berperan dalam memutus kesenjangan digital di Indonesia. Tepuk tangan. Oke, Mas Ipin, terima kasih Sama-sama. sudah berada di sini, ini sangat luar biasa. Nanti lain kali saya undang lagi nih, jangan kapok nih. Siap, siap. Oke, teman-teman mungkin itu semoga ini bermanfaat dan pasti bermanfaat. Tetap ikut terus channel Faisal Amir. Tetap salam sehat, cerdas dan rezeki berlimpahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.